Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak kenal dengan Pak Deddy Mulyadi? Ya, selain dikenal dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy yang pro dengan masyarakat, yang pro dengan rakyat kecil, dan pro dengan rakyat kecil bukan berarti dengan rakyat yang besar nggak pro, ya. Yang jelas kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini dinilai positif oleh warga khususnya Jawa Barat, ya. Bahkan bukan hanya Jawa Barat saja kaum muslimin, seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ini pro dengan kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi, ya, kecuali orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Ya, orang-orang yang hasad, ya, itu nggak pro dengan Pak Deddy Mulyadi, malah berusaha untuk mengkritik. Bahkan ya tidak sedikit mereka yang mungkin cari pansos lah kaum muslimin, ya. Mereka merendahkan program-program Pak Deddy Mulyadi, bahkan sampai ada yang melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, ya, karena dinilai mengirimkan anak yang bermasalah ke barak militer itu melanggar HAM. Padahal nggak sama sekali. Justru Menteri HAM, ya, itu mendukung kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak ke barak militer. Bahkan Kak Seto yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu pun mendukung dari program Pak Deddy Mulyadi, ya. Jadi luar biasa, program-program Pak Deddy Mulyadi itu luar biasa. Bahkan dikenal Pak Deddy Mulyadi ini ketika berinteraksi kepada masyarakat orangnya sangat humanis. Sangat humanis kaum muslimin, sehingga dikagumi oleh orang-orang Jawa Barat, bahkan luar Jawa Barat kaum muslimin. Dan ini ada satu yang mengejutkan kaum muslimin. Ada apa ini? Ada warga Jawa Timur yang jauh-jauh datang dari Surabaya menemui Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ada apa ini kaum muslimin? Ya, apakah warga Jawa Timur ini tidak puas dengan kepemimpinan gubernurnya sehingga mereka ingin melihat kinerja gubernur Jawa Barat secara langsung? Ya, kita lihat videonya kaum muslimin, ya. Apa yang menjadi hajat warga Jawa Timur ini mendatangi Pak Deddy Mulyadi. Kita simak videonya. Ya Bu, ini anaknya. Enggak, duduk sini. Di sini. Enggak. Ibu dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini? Iya, Naik apa? naik kereta. Naik kereta. Ibu bawa anak dua ini dari Surabaya. Surabayanya mana? Daerah Pasar Kembang. Pasar Kembang. Berapa tiketnya naik kereta? 210. Nyampe ke mana? 210. Purwakarta. Oh, ke stasiun Purwakarta. Oh, ada kereta api dari Surabaya ke Purwakarta Iya. sekarang. Dari Purwakarta ke sini Bu naik apa? Itu apa? Naik Grab. Naik Grab. Bayar berapa? 178. Ini anaknya. Iya, Bu. Ibu bawa anak ini naik kereta dari Surabaya. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 17.40. Sore. Iya, Dia tidur di kereta. Ya Allah. Udah minum susu anaknya? Sudah. Namanya siapa anaknya itu? Nizam. Cakep. Tuh lihat, cakep anaknya. Sini, sini deh. Sayang sama Bapak. Namanya Nizam. Udah makan belum? Sudah. Di mana ibu makannya? Tadi waktu apa? Di sebelahnya stasiun kan ada hotel penginapan gitu. Ibu nginep situ. Ya Allah ya Robbi. Sini ya. Dia Nizam. Ganteng. Salim sama. Dua-duanya laki-laki. Iya. Waduh, sini. Wah. Nah kaum muslimin, ya, coba. Orangnya begini kaum muslimin. Humanis. Orangnya ramah. Ya. Coba interaksinya dengan orang-orang yang, ya, orang-orang yang miskin bagus, ya. Coba siapa yang nggak pengen punya pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin, ya. Dan orang ini, ibu ini jauh-jauh dari Surabaya, ya. Jauh-jauh dari Surabaya datang ke rumah Pak Deddy Mulyadi. Itu tentu bukan tanpa hajat, bukan tanpa kebutuhan kaum muslimin. Kami yakin, ya. Terlepas dari hajat atau kebutuhannya nanti apa, ya kita lanjutkan videonya nanti, ya. Tapi yang jelas kaum muslimin, ya, Pak Deddy Mulyadi didatangi karena beliau seorang pemimpin yang dikenal dengan kebaikannya. Ya, kalau nggak dikenal dengan kebaikannya, nggak mungkin didatangi.
ya. Nggak mungkin kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Wih, ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ini? 6 bulan. Ibu ini dari Surabaya. Ibu nyampe ke sini tadi jam berapa? Nyampe sini jam 12. Oh, jam 12 baru ya? Baru. Ini ceritanya gimana? Ibu dari Surabaya datang ke rumah saya ke sini bawa anak 2. Apa ini Pak Engkos kali ya di Surabaya? Apa Ibu pernah kenalan sama ini? Nah, sama ini pernah nggak kenalan? Nah, enggak. Atau sama itu? Nah, atau sama itu kenalan pernah? Atau sama ini? Atau sama Edi? Edi mana Edi? Bapaknya kemana suaminya? Nggak ada suami, Pak. Tapi kan ada, ini kan ada, pasti ada bapaknya. Bapaknya siapa ini yang 2 ini? Di sana, Surabaya. Artinya ini loh, ini ibu anak ini, ibu ini hasil perkawinan. Sah. Ada suratnya? Ada. Nama suaminya siapa? Jasmine. Jasmi. Sekarang di mana suaminya? Di Surabaya. Di Surabaya. Suaminya tinggal di Surabaya. Ini ceritanya kok suaminya nggak ini ke ibu nggak apa ya? Nggak risau, nggak gelisah. Kok ibu pergi bawa anak 2? Suaminya nggak nyari. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya sebelumnya maaf ya Pak, bukan mau cerita aib atau enggak. Saya di sini bukan untuk mau cerita aib saya, kan saya cuma mau cerita. Minta saran, ya harus gimana gitu kayak. Sini. Sini. Aduh. Sini, Bu. Aduh. Tapi nggak nangis di kereta ini. Alhamdulillah nggak ada yang nangis. Waduh. Walah. Kok ini bapaknya mana? Ayo, mau bapak ngkos? Perasaan cocok nih, bapak ngkos. Perasaan cocok nih. Berani Bang Kos, saya ngizinin. Gimana? Ibu suaminya ini ada. Ada. Anak-anak ini bapaknya ada. Pak siapa? Jasmine. Pak Jasmine. Jasmi Surabaya. di Surabaya. Pak Jasmi di Surabaya. Nah terus hubungan perkawinannya bagaimana? Kok ibu bisa pergi dari rumah tanpa didampingi suami bawa anak? Gimana ceritanya? Ceritanya kan ya intinya gini Pak, untuk masalah rumah tangga kan biasa ya. Ya. Untuk berantem atau apa itu biasa. Mm-mm. Nah dari situ kan saya ikut mertua. Mm-mm. Ya dari situ kan pasti banyak yang ikut campur gitu. Oh ibu itu tinggal serumah Iya. sama keluarganya suami. Iya. Nah terus Terus ya kayak berantem. konflik lah rumah tangganya. Kayak gitu kan ya. Bagi saya tuh hal biasa ya. Biasa. Oh pangkos itu Bu, si teman saya yang sebelah itu. Oh kalau berantem lebih parah dari siapapun. Waduh, pokoknya kalau berantem itu makhluk halus aja denger Bu. Nah itu gimana? Biasa Pak Mumu bertengkar biasa. Saya juga suka Om. Nah ibu gimana? Nah, terus kalau dia itu kan biasa kayak sering keluar. Ya. Saya kan nggak pernah ngelarang, maksudnya keluar itu keluar itu dalam artian itu kamu boleh keluar tuh yang apa kayak maksudnya berteman itu sama yang menguntungkan gitu loh Pak, bukan buat Oke, campur. nggak usah cerita itu, nggak boleh. Sekarang yang nggak ada kejelasan saya Udah cerai? belum. Belum. Statusnya ibu masih istri toh? Iya masih diganti. Sama suaminya udah pisah? Pisah rumah Udah berapa lama? 2 bulan. Oh baru 2 bulan pisah rumah. Nah selama pisah rumah ibu tinggal di mana? Saya di kosan. Oh ibu tinggal di kos. Suaminya nggak larang anaknya dibawa? Nggak dikejar? Saya sebenarnya tuh diusir dari rumah ya. Sama? Sama mertua sama suami. Oke, ibu diusir. Artinya suaminya mau ceraiin ibu. Iya. Dari Belum rumah. lagi minta cerai dari yang anak pertama. Siapa? Oh ibu udah minta cerai? Enggak, suami udah sering bilang mau Mau ceraiin dari anak. yang pertama. Oh mau ceraiin anak yang pertama, bikin anak yang kedua sih. Nah, waktu itu kan saya masih tetap bertahan sama anak Oke. ya Pak. Mm-mm. Terus habis itu ini Lahir. ini. Tapi ini lahir yang bikin sama suami. Iya. Waktu bikinnya sadar nggak ini? Ya kan namanya juga berantem kan biasa ya. Biasa. Habis berantem bikin anak. Ya wis. Udah. Jadi
Akhirnya sekarang punya anak ini nih berapa bulan? Ini 6 bulan. 6 bulan. Suami kerjanya apa? Sekarang kerjanya sopir. Sopir apa? Sopir kayak pickup gitu. Oh, sopir pickup. Narik apa? Narik jualan sembako. Oh, sembako. Nama suaminya tadi udah disebutin. Iya. Jasman. Jasmine. 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 Ibu namanya? Indri. Indri. Umurnya ibu berapa? 28. 28 tahun loh Bang Kos. 2 bulan digantung. 28 tahun. Ibu asli mana? Asli Kediri. Kediri. Orang tua Kediri. Orang tua masih ada. Orang tua masih ada. Ibu ada. Ada. Bapaknya masih ada. Kedirinya mana? Kediri daerah Pasar Beringin. Oh, Pasar Beringgi. Nah, sekarang ibu disuruh pergi sama suami dan keluarganya, bener nggak itu? Iya benar. Ibu disuruh pergi, Diusir. diusir sama anak-anaknya, suruh pergi. Iya. Kok tega sih anak-anaknya? Ya nggak tahu sih Kak, mungkin kan karena ya mungkin udah sering berantem. Loh bukan, kalau ibu boleh diusir, tapi kalau anak kan nggak boleh bu. Kan anak-anak suami, Itu cucu kan, dari mertua, kok bisa? itu kan mereka ngusir saya ya Kak ya. Mm-mm. Terus habis itu kan anak-anak ini juga ikut saya. Ah. Dan saya tuh sempat dikembalikan ke orang tua juga. Oh, sama suami. Terus? Habis lebaran kemarin. Habis lebaran dibalikin, terus Dibalikin ke ke Kediri. Nah, terus? orang tua saya kesini soalnya kan orang tua ibu kan asli Surabaya. Oh, ibu asli Surabaya. Ya, bapak asli Kediri. Jadi dikembalikan ke rumah yang di Surabaya. Iya. Ke rumah ibu. Udah dikembalikan terus dijemput lagi. Enggak. Nah, Habis terus? itu kan saya keluar dari rumah dia itu kan dia kayak bawa peralatan saya yang saya beli waktu saya kerja itu. Ah, ah. Dulu kerja di mana ibu? Saya dulu terakhir ke SPG Susu. Oh, susu. Ya. Nah, terus? Saya bawa semua peralatan saya. Saya masih tetap bertahan 2 bulan di Surabaya. Saya kira kan Di Surabaya itu di kosan itu? iya, Nah, terus? kosan. Ya pakai uang celengan masih ada Ah, ah. sisa tabungan. Ah, ah. Saya tetap bertahan 2 bulan. Saya kira tuh dia bisa berubah gitu ya Kak. Nggak tergantung sama orang tuanya Ya, lagi. wis orang satu rumah gimana? Gitu kan. Makanya nggak boleh rumah tangga itu satu rumah sama orang tua tuh nggak boleh. Walaupun kontrak lebih baik pisah. Mandiri. Terus sekarang gimana? Ini suaminya nggak khawatir anaknya yang 2 ini. Mertuanya nggak khawatir ini cucunya pergi dua-duanya. Kalau mertua bilangnya gini, kalau anak mau bawa ya nggak apa-apa monggo daripada anak dibuat royokan, bilangnya gitu, dibuat rebutan. Oh ya wis. Hmm. Jadi lebih kalau anak mau dibawa bawanya aja ya, daripada anak dibawa rebutan. Bilangnya gitu. Nah, sekarang ibu mau minta saran apa sama saya? Nah, saya kan gini Pak, kalau di rumah nggak boleh dibawa semua. Nah, Nah, sama lagi orang tuanya ibu begitu juga. lah makanya Loh sama cucu ya terima dua-duanya. Masa cucu sebelah-sebelah diterimanya? kan bilangnya tuh keenakan keluarganya sih. Ya nggak udah urusan keenakan ini kan cucu kita kok sama aja sih. Yang sebelah sono sama sebelah sini karakternya sama. Loh, ya cucu kita. Siapapun kalau saya, ya cucunya bawa sini semua. Jangan di sini sama orang lain loh. Ini malah cucunya satu aja, yang satu lagi bawa sana. Kok begitu sama cucu? Sama aja kok orang tua ibu begitu juga sifatnya. Nah, terus gimana? Kalau dari keluarga suami itu yang diminta tuh kalau yang besar. Ah. Yang besar kan udah bisa. Oke, ibu minta apa saran sama saya? Kalau saya ngasih saran, ayo. Nah, saya kan bilang sama orang tua ya, Hmm. susah-susahnya saya kayak gimana, saya nggak akan bisa milih tapi mereka tuh anak saya. Bawa dua-duanya sama ibu. Nggak boleh dipisahin. Cuma saya susah. Hmm. Misalnya kan kalau misal saya egois, dibilang egois, ya udahlah kita egois ya Pak. Kita nggak bisa jadi orang tua yang baik. Kita saya sama suaminya sama-sama egois, pengen kayak ibaratnya nggak pentingin. Ya, nggak pentingin anak-anak, pentingin egonya masing-masing. Jangan sampai lah kita juga egois misalnya mereka. Tuh. Nah, ibu gimana? Ke saya mau apa? Saran apa? Nah, saya sarannya kalau dibilang gimana sih? Kan saya ngeliat dari bapak itu dulu kan juga orang ya kayaknya saya tuh gimana sih caranya ngedidik. Karena kan sosok seorang bapak kan benar-benar udah nggak ada. Nah. Dia itu jadi orang yang lebih baik. Sekarang ibu, gini. Ibu sayang sama anak ibu toh? Nah, anak ibu dua-duanya bawa. Kalau orang tua ibu nggak nerima, ya ibu kos. Kos, dua-duanya bawa anak ibu. Gitu loh. Jangan ngikutin orang tua di sana, jangan ngikutin orang tua di sini. Karena yang diurus sama ibu adalah anak ibu.
Urusan rezeki, ibu ngurus anak ibu dua-duanya, yakin sama Allah nanti juga ada rezeki. Gitu loh Bu, ya kan? Yakin nanti juga ada rezekinya. Gitu kan. Yang sana begini, diambil yang satu, yang sini serahin satu, ya kan nggak bisa. Ibu kan sayang sama dua-duanya. Iya. Ya sudah, dua-duanya pegang sama ibu. Siapa tahu kalau dua-duanya dipegang sama ibu ngontrak di Kediri, gitu kan, kos di Kediri, mandiri. Siapa tahu suaminya malam-malam hujan, kedinginan, ingat lagi ibu nanti bikin anak yang tiga. Gitu, itu saran saya. Ibu pasti bingung kan, nanti ngurus dua, biaya dari mana? Iya. Kalau untuk sekarang kan PPKM, saya kan udah tanya ke teman-teman lagi Pak cari kerjaan lagi. Tapi sementara kan tabungan juga sudah habis apa kayak gimana. Nah minggu itu yang kemarin tuh sempat malah kayak sebagian barang-barang itu udah saya jual. Jualin. Cuma sih Kak ingin tuh gimana sih rumah tangga yang baik? Entah itu Ya rumah tangga baik harus ada yang mengalah salah satu. meskipun susah kayak gimana kan ininya tuh demi anak. Iya, kalau ibu rumah tangga pengen baik sama suaminya pengen baik harus ada yang ngalah salah satu. Kalau salah satu nggak ngalah ya nggak akan pernah baik. Kalau suaminya ego ya istrinya dong yang ngalah. Ibunya buang egonya, terima. Gitu loh. Manusia itu pasti punya hati. Masa nggak ada hati? Sayang loh Bu, anak-anak ibu cakep-cakep. Ayo orang lain pengen punya anak, pangkos tuh pengen punya anak. Saya kalau mau jujur dari tadi ngincer terus, anaknya buat saya aja Pak. Nih pangkos. Kalau ikut sama dia udah senang itu. Gitu. Saran saya itu, ibunya ini apa? Egonya dibuang jauh-jauh demi anak-anak, ya kan? Orang lain tuh miliaran lebih pengen punya anak. Ibu udah punya anak tuh ganteng lagi, hidungnya mancung, putih, senyum lagi tuh lihat. Senyum tuh, senyum. Senyum. Iya, senyum Adek. Senyum Adek. Ibu ada nomor handphonenya? Ada. Punya? Nah, nanti dicatatin sama Pangkos. Sini Pangkos catetin. Ini Pangkos ini teman saya, khusus suka nolongin anak kecil. Khusus spesialis. Anak asuhnya udah punya 50. Ini catat sini Pangkos, ibu nomornya. Anaknya asuhnya punya 50. Nah. Tapi khusus anak-anak. Kalau sama ibunya dia nggak ngasuh. Dulu sekolah dari mana? SMK baru mulai. SMK ya? Jadi nikahnya usia berapa? Kalau usia 25. Usia 25. Usia 25 nikahnya? Oh, udah. Sekarang usia 30. Enggak. Berapa? Usia baru 28, 28. 3 tahun nikahnya? Oh, pernikahan 3 tahun udah muda lagi. Sayang banget, udah punya anak 2. Udah ibu anaknya bawa oleh ibu dua-duanya. Ya, rezeki ada rezekinya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan mertuanya juga berubah pikiran. Suaminya berubah pikiran. Ibunya berubah pikiran. Toh kalau tinggal beratnya apa? Ini pulang, ibu kan rumah masih ada toh, nggak usah ngontrak toh. Ibu apa beratnya neneknya? Ya, kan mikirnya gini. Ya itu. Wah, udah. Nanti nggak usah ngurus ngenak-ngenakin, ya kan? Nanti ada yang meringankan beban ibunya, ya. Ibu pulang, nanti minta nomor handphonenya sudah ada. Pulang ke rumah orang tua ibu, bawa anaknya dua-duanya saran dari saya. Nanti kalau beban nanti ada yang ringanin, sampai ibu ringan banget gitu, ya. Dua-duanya, jangan dipisahin adek sama kakak sedih.
Jangan yang satu ikut bapak, yang satu ikut ibu, nggak boleh. Kalau mau ikut bapak dua-duanya, ikut dua-duanya bapak. Kalau mau ikut dua-duanya ibu, ikut dua-duanya ibu. Jangan pisahkan anak-anak kita. Ya, gitu. Kita berharap ibunya bisa rukun lagi. Nanti pulangnya mau naik apa? Kereta lagi. Nanti dipesenin tiketnya ya, sama Haji Mumo. Nanti dipesenin tiketnya sama Haji Mumo. Dicek tiketnya, tiket pulang ke Surabaya jam berapa? Nanti siapin tiketnya. Pulangnya ke Surabaya pakai Kediri. Pulang kalau untuk kerja sih kan kerjaan saya di Surabaya Pak. Nah, jadi ke Surabaya. Kalau orang tua di Kediri. Nah, jadi dua-dua di Surabaya kos. Jadi ini mau dibawa ke tempat kos di Surabaya. Mending kan sekarang kan udah nggak kos ya, udah saya keluarin barang tapi masih punya kontaknya bapak kos. Kan pengennya tuh anak ibaratnya tetap kerja, nggak mau ngebebanin harus siapa-siapa, nggak mau ngebebanin orang tua. Saya kayaknya saya udah mau kerja lagi anak. Nanti anak yang ngurus siapa? Di kan tetangga saya sana pasar udah banyak yang sayang sama. Oh iya wes, udah pulang ke tempat kosnya di Surabaya. Nanti Om Flor ya, sebelah sini, Om Flor. Nanti kan sudah banyak yang ngurus tau? Sudah. Ibu yakin besarin anak-anak ibu lewat tangan ibu. Ibu kerja keras sekemampuan ibu. Allah ngasih rezeki sama ibu. Allah akan memuliakan ibu. Allah akan mengangkat derajat ibu. Yakin? Hidup nggak bisa dihitung oleh angka material. Hidup itu keyakinan yang akan membesarkan kita. Siapa tahu dengan keprihatinan ibu, anak-anak ibu nanti jadi orang-orang hebat. Ya, nggak usah putus asa. Setiap orang ada rezekinya. Ya, daripada anak dipisah-pisah. Biarkan ibu kalau disuruh anak dibawa dua-duanya sama ibu harus bahagia. Karena ibu lagi dikasih percayaan sama Allah untuk mengurus anak ibu dengan tangan ibu. Ya, udah tenang aja. Ya kan? Gitu. Hei, aduh. Nih Pangkos nih. Pangkos, ini Pangkos. Aduh. Ini Pangkos nih, punya 50 anak asuhnya. Nih Pangkos nih. Alhamdulillah, ganteng kan? Cocok itu. Sini. Sini, peta. Peta. Oh. Atau anaknya mau dikasihin satu? Ada Pak. Ganteng ya. Sini masnya sini. Kopi masnya tadi mana kopi? Oh itu ada. Jadi kalau anaknya dipinta satu nggak boleh? Oh, anaknya dipinta satu nggak boleh. Nanti ibu pulang diantar ke Pak Mumu ya. Tiketnya nanti tak siapin pulangnya. Ini buat beli susu anak ibu dua-duanya. Nah. Padahal saya nggak minta. Enggak apa-apa. Ayo, sini, ayo. Ibu tinggal sini dulu, saya mau jalan dulu. Tinggal sini aja dulu ya. Nah. Ya, udah makan? Nanti makan di sini ada. Biani ada. Bi. Nah, mudah-mudahan rukun lagi. Nah. Bingke pasian Mam. Ayo nanti. Rukun lagi. Tuh, apet anak-anak kalau sama saya tadi. Ini berarti dia suka diasuh sama siapa aja ya? Iya, banyak yang suka. Pasti kan ibaratnya dia itu ke siapapun itu ikut gitu. Ke siapapun nurut. Nanti kasih makan. Ibu makan, nanti makan di sini Om Yani ya. Nanti kan Pak Momo dicek tiket ke Surabayanya. Nanti anterin ke stasiun. Ya? Gitu. Gak boleh dicandain si tetehnya. Belum resmi cerainya. Ya, siapa tahu nanti ada jodoh. Kalau memang sudah benar-benar pisah. Jodoh sama teman saya yang sebelah kanan atau sebelah kiri.
Aduh, mantap. Karena ini pegawai, Bu. Jabat eselon 3. Ibu surat mau serius cerai apa mau balik lagi? Kalau saya pribadi sih Pak, kan demi anak-anak ibu pengennya kalau bisa ya Balik aku. lagi. Nah, ngurus gimana? Ya, mudah-mudahan suaminya bisa baikan lagi ya. Anak-anaknya bisa kembali bersama ya, sayang. Udah punya anak ganteng-ganteng begini, jangan disia-siakan. Lah, Ibu mau tinggal sini monggo, saya mau jalan dulu. Ayo, nah, nanti makan dulu di sini. Ya. Terima kasih. Nanti kalau Ibu memang udah berat, rumah tangganya memang harus pisah, urus-urus status nanti hubungi Pangkos. Semuanya udah ada. Nanti pengacaranya ada, Ojak. Ayo sini, Dek. Ya. Ya. Nah, salam. Ini. Saling dulu. Ya, salam. Waduh. Ngomong Surabaya ya. Ya. Oke, jelas ya. Oh iya, saya disclaimer dulu bahwa video tadi yang saya tampilkan itu adalah video beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, tetapi atau bahkan mungkin sudah masuk ke 4 tahun yang lalu. Tapi walaupun itu video sudah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, ada hal yang menarik ya, dan jangan di kait-kaitkan dengan Ibu Khofifah lah. Kasihan Ibu Khofifah ya. Bagaimanapun Ibu Khofifah adalah pemimpin atau gubernur yang punya karakter. Ternyata ini video lama kaum muslimin ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Artinya nggak ada hubungan dengan Ibu Khofifah ya, karena Bu Khofifah waktu itu belum menjabat sebagai gubernur Jawa Timur ya. Jadi kalau ini dikait-kaitkan dengan Ibu Khofifah ya, mungkin nanti beliau bisa marah ya. Tapi ada pelajaran besar dari video ini kaum muslimin. Ternyata sejak jadi Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi ini namanya sudah dikenal sampai ke Surabaya. Ya. Sampai ke Surabaya kaum muslimin. Kan luar biasa kaum muslimin. Ya. Kalau dikatakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, ya, apapun lah ya, yang dibuat video, dibuat konten, dimasukkan ke channel YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi. Kalau dikatakan itu pencitraan, masyarakat nggak peduli loh kaum muslimin. Masyarakat nggak peduli. Apa yang dilakukan oleh Pak Deddy itu pencitraan atau bukan, masyarakat nggak peduli. Yang jelas masyarakat ya merasakan kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi. Gitu loh. Kalau masalah pencitraan ya nggak ada politikus yang nggak melakukan pencitraan. Kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan kalau memang itu adalah pencitraan, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu pencitraan. Kenapa orang-orang yang menginginkan kebaikan terhadap negeri ini, ya, yang klaimnya pengen kebaikan untuk rakyat, untuk masyarakat, kenapa nggak melakukan hal yang sama gitu loh kaum muslimin? Supaya elektabilitas mereka naik di atasnya Pak Deddy Mulyadi gitu loh. Ya, apalagi yang berkoar-koar menyerang Pak Deddy Mulyadi dengan isu-isu agama, padahal sama-sama berpolitik. Kenapa mereka nggak melakukan yang lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi? Kalau memang mereka menginginkan bahwa ya kalau bisa Jawa Barat itu jangan dipegang oleh Pak Deddy Mulyadi, harus pemimpin yang muslimnya baik. Loh, kenapa pemimpin yang muslimnya baik nggak melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi? Itu loh. Karena harusnya orang itu kalau pengennya mengungguli seseorang, dia harus melakukan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang yang ingin diungguli. Logikanya kan seperti itu kaum muslimin. Dan kalau kita melihat orang-orang yang menyerang Pak Deddy Mulyadi, ya semisal Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kroni-kroninya, para pendukungnya, mereka kan memframing kalau misal Jawa Barat ini sampai dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi, Jawa Barat ini akan jadi kota kesyirikan seperti Purwakarta. Ya, Purwakarta jadi kota kesyirikan. Tapi meskipun di framing seperti itu, Pak Deddy Mulyadi terpilih tetap jadi gubernur Jawa Barat. Artinya ucapan-ucapan dari Rizik Syihab, Bahar Smith itu sudah nggak dianggap sama masyarakat, sudah nggak dianggap, ya. Karena masyarakat nggak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau urusan agama masyarakat bisa mengatur sendiri, ya. Masyarakat ini ketika memilih gubernur, milih bupati, milih wakil rakyat secara umum, mereka bukan sedang memilih guru ngaji, bukan. Mereka itu milih pemimpin, bukan milih guru ngaji. Ya mungkin Bahar Smith, Rizik Syihab ya punya kekhawatiran. Nanti kalau Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur seperti ini. Nanti kalau pencitraan terus, pencitraannya berhasil, nanti
Deddy Mulyadi ini bakal nyalonkan diri jadi presiden, sehingga dia mau mengatur Indonesia ini seenak dirinya, ya. Itu kan nanti. Ya kalau nanti-nanti itu nggak usah dipikir. Ya. Ya Pak Deddy Mulyadi sendiri belum tentu usianya ini sampai habis masa jabatannya. Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Apalagi sampai jadi presiden, kan belum tentu. Belum tentu kaum muslimin. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang memusuhi Pak Deddy Mulyadi. Belum tentu juga dia bakal menyaksikan Pak Deddy Mulyadi jadi presiden. Ya, belum tentu juga usianya ya, sampai habis masa jabatan Pak Deddy Mulyadi. Belum tentu. Yang sekarang ini yang terlihat jelas kebaikan yang disebarkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya kita dukung. Kenapa harus dimusuhi? Ya, kalau program-program isinya kebaikan ya harus didukung lah. Ya, kenapa harus dimusuhi? Sudah jelas baik. Kalau ada program dari Pak Deddy Mulyadi, kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat Islam, dikritik. Dan itu boleh kok. Nggak ada yang melarang kritik terhadap pemerintah. Ya, pemerintah membuat undang-undang menjamin masyarakat, menjamin rakyat untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, secara undang-undang negara. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi ngapain mikir jauh-jauh ini pencitraan, nanti habis masa jabatannya di 2000 sekian, Pak Deddy Mulyadi bakal nyalon jadi presiden. Ya nggak masalah juga. Setiap warga negara kita ini berhak untuk melakukan pencitraan, berhak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Berhak, semuanya berhak. Asal memenuhi kriteria. Kan nggak ada masalah Pak Deddy mau pencitraan, mau nyalonkan diri jadi presiden, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan kalau khawatir Pak Deddy Mulyadi membuat makar, ya, menentang syariat Islam, ya kita punya Allah. Ya, kita punya ulama. Kalau Pak Deddy membuat makar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan makarnya. Ya kan seperti itu. Ya santai saja kaum muslimin. Kita ini lihat sekarang, ya, kebaikan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi kita dukung. Yang bertentangan dengan syariat Islam tidak kita dukung. Seperti itu saja. Ya. Ya, itu saja mungkin pendapat dari kami kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, membimbing Pak Deddy Mulyadi ke arah yang lebih baik lagi, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.